Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara dikasih Tuhan. Shalom. Firman Tuhan di tengah ibadah kita yang menjadi perunungan di dalam menjalani kehidupan kita dan sekaligus mengevaluasi diri kita, diambil dalam kitab Yesaya pasal yang kelima di ayat yang pertama sampai di ayat yang ketujuh. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dan saya memakai terjemahan edisi baru yang kedua. Dengan judul dalam perikop nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur. Tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia selalu menghendaki adanya keadilan, kebenaran, kedamaian dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh melakukan keadilan dan kebenaran. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, mungkin kita melihat teman saudara kita melakukan hal yang tidak benar, tetapi kita menutup kesalahannya dia. Kita tidak berani
menyampaikan tentang hal kebenaran. Karena apa Bapak Saudara? Ada rasa takut di dalam diri kita. Rasa takut karena dimusuhi, dijauhi, bahkan takut dianggap kita sebagai orang yang paling benar atau orang yang paling suci. Betul tidak Bapak Saudara? Hal yang menjadi ketakutan kita mengungkapkan kebenaran dan keadilan terhadap saudara-saudara kita, sesama kita. Kita ingin hidup di dalam keadilan dan kebenaran, tetapi kita belum dapat melakukan itu. Inilah Bapak Ibu Saudara, sekalipun manusia menghendaki hidup di dalam kebenaran dan keadilan, akan tetapi menjadi pelaku keadilan dan kebenaran sering menjadi pergumulan dalam hidup kita. Betul tidak Bapak Saudara? Sering kali kita ingin melakukan keadilan dan kebenaran menjadi pelaku, itu menjadi sebuah pergumulan kita. Banyak orang Kristen yang rajin beribadah, rajin membaca kitab suci, berdoa, dekat kepada Tuhan, tetapi memperlakukan orang lain dengan tidak adil dan kebenaran. Justru orang yang dekat kepada Tuhan, hidup di dalam spiritualitas yang bagus, seharusnya dia harus melakukan hal yang benar di mata Tuhan, bukan melakukan hal yang tidak benar. Pada hari ini kita boleh belajar bahwa keadilan dan kebenaran adalah menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca di ayat yang pertama sampai kedua, di situ dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Bapak dan Ibu Saudara, di sini Yesaya menggambarkan siapakah kekasihku itu. Kekasihku itu digambarkan adalah Allah. Siapakah kebun anggur itu? Itu adalah umat Israel. Bapak dan Ibu Saudara, saya teringat dengan di masa-masa pelayanan saya, ketika saya vikaris di harian Nenggolan. Dari bulan Juni 2015 sampai di minggu pertama bulan Februari 2017, sebelum saya ditempatkan di Lintas Timur. Dan selama saya vikaris, baru pertama kalilah saya menjadi seorang petani. Belajar menjadi seorang petani. Yang tadinya tidak pernah pegang cangkul, jadi pegang cangkul. Dan terasa juga tangannya ini, yang tidak pernah pegang cangkul. Merasakan teriknya matahari dari pagi hingga sampai
siang. Merasakan sakitnya itu pinggang karena mencangkul. Saya belajar menjadi seorang petani sehari. Dan ternyata seorang petani harus bekerja keras. Bagaimana seorang petani itu mengelola, merawat tanah itu, agar tanah itu pun bisa menjadi tanah yang produktif, yang dapat menghasilkan. Dan ternyata seorang petani pun harus betul memilih benih yang baik, agar pun bisa dinikmati. Jadi Bapak Saudara, ketika saya di sana, saya sebagai seorang petani mengombak padi, ya, padi. Dan saya bagaimana caranya mengombak itu, marsuan, menjaga porik. Aduh, ini merupakan suatu berat Bapak Saudara, ya. Dari pertama, saya jadi seorang petani mengombak, ya, marsuan, hingga pada saatnya mau tumbuhlah padi itu, mulai dari jaga, jaga porik biar nggak dimakan itu padi itu. Dan baru saya juga merasakan mencabut emeh, mencabut emeh dan merasakan. Dan ternyata saya tidak pakai baju lengan panjang Bapak Saudara. Dan saya merasakan gatalnya itu, dan merasakan gatalnya. Jadi seorang petani betul-betul bekerja keras. Dan seorang petani pun penuh dengan semangat agar mendapatkan hasil yang secara maksimal. Nah, demikian juga Allah. Di sini ternyata Allah sudah mempersiapkan kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ternyata Allah mencangkulnya dan membuang batu-batunya, bahkan menanami dengan pokok anggur pilihan. Jadi seorang pemilik kebun anggur ini betul-betul berusaha, bekerja keras agar dapat menghasilkan yang baik. Dan ternyata Bapak Saudara, setelah menunggu sekian lama, seperti halnya ketika saya menjadi seorang petani, belajar marsuan, mengombak, ya. Ada jenis 3 beras, ada yang panen 3 bulan dan 6 bulan. Ya. Kalau misalnya hasilnya baik, senang, pasti senang dong sang petani ini. Dan ternyata Bapak Saudara, si petani ini, Allah sebagai pemilik kebun anggur, sudah berusaha dan bekerja keras dengan benih yang baik, tetapi menghasilkan buah yang asam. Buah yang asam. Lalu di ayat 4, Bapak Saudara, di sini sangat jelas bahwa sang pemilik kebun anggur ini sudah berusaha dengan semaksimal, dengan pengharapan yang baik, tetapi juga menghasilkan buah anggur yang asam. Hal itu disebabkan karena apa, Bapak Saudara? Karena kehidupan umat Israel sebagai umat pilihan Allah, tetapi mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang asam. Lalu apakah Tuhan terus tetap meneruskan pekerjaannya? Ternyata Bapak Saudara, di ayat 5 sangat jelas sekali
Sang pemilik kebun anggur itu menghancurkan kebun anggurnya karena tidak sesuai dengan harapannya. Sama halnya seperti kita Bapak dan Ibu saudara, jika kita telah menanam suatu pohon, apakah pohon buah, mangga, dan ternyata buah mangga ini tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan kita, manis, atau tidak berbuah sama sekali, mungkin kita langsung menebang pohon tersebut. Ini yang terjadi juga di dalam sang pemilik kebun anggur itu, langsung ditebang. Karena apa? Karena kekecewaan Allah kepada kebun anggur adalah umat Israel. Karena mereka selalu hidup di dalam, di situ dikatakan yang dinantikan oleh Allah keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Allah menantikan kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Artinya Bapak Saudara, itu yang diharapkan Allah. Dan itulah yang terjadi dalam kondisi umat Israel pada saat itu. Menghasilkan buah yang busuk. Padahal bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka telah dipilih, telah diajar, dan telah dilindungi, tetapi mereka menghasilkan buah-buah yang busuk, buah-buah yang asam. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup lama kita menjadi pengikut Kristus. Bagaimana dengan kehidupan iman Kristen kita? Apakah kita sudah menunjukkan sikap dan perbuatan kita kepada Allah dan terhadap sesama kita menghasilkan buah-buah yang manis, atau kita menghasilkan buah-buah yang busuk atau buah-buah yang asam di dalam kehidupan keberimanan kita? Allah menghendaki kepada setiap orang percaya untuk dapat hidup dalam kehendak Allah. Kita harus menjauhi segala hal kedagingan kita, keduniawian kita. Artinya bahwa mari kita belajar bersama-sama dalam firman Tuhan saat ini untuk mawas diri, membenahi diri kita untuk dalam hidup dalam kehendak Tuhan, agar kita pun tidak dapat dalam penghukuman yang Allah berikan kepada kita. Seperti halnya dalam nas ini Bapak Saudara, Allah menghukum umat Israel, ditebang semuanya. Bahkan umat Israel pun dihukum di dalam pembuangan di Babel karena ketidaksetiaan, ketaatan bangsa Israel kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah ya kita dapat melakukan kehendak Allah. Tetapi itu yang Allah inginkan di dalam setiap orang percaya, untuk di dalam kesetiaan, kepatuhan kita terhadap pengajaran dan perintah-perintahnya. Itu Bapak Saudara. Allah ingin memberikan yang terbaik bagi umatnya, tergantung kepada kita. Allah ini sudah memberikan berkat-berkatnya. Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita.
Sekarang tergantung pada kita ya Bapak Saudara, bagaimana kita merespon atas segala yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita takut untuk melakukan sesuatu hal yang benar dan adil di dalam setiap kehidupan kita. Kadang kala kita tidak melakukan hal yang benar dan adil. Kadang kita memandang seseorang karena apa? Jabatan, status sosial. Coba kita lihat Bapak Saudara, di dalam media massa banyak orang-orang yang merebut, meminta secara kebenaran dan keadilan. Tetapi mungkin orang yang berkuasa, yang mempunyai segala cara, bisa mendapatkannya. Yang benar pun bisa yang salah pun bisa dibenarkan, yang benar pun disalahkan. Ya. Jadi banyak cara. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya harus mampu untuk di dalam hal keadilan dan kebenaran. Kalau misalnya kita tidak mengingatkan hal tersebut, misalnya sesama kita sudah tahu tuh dia sudah berbuat salah, dia melakukan hal yang benar. Ingat Bapak Saudara, masih ingat gak dengan khotbah di tanggal 10 September 2023, di mana di situ Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatan. Ini mencakup tentang apa? Bukan masalah tentang pertobatan, bukan masalah nyawa, melainkan dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal artinya bahwa jika kita mengungkapkan hal yang benar, yang adil, berarti kita telah menyelamatkan mereka di dalam hal kerajaan surga. Jika kita tidak melakukan, yaitu ancamannya adalah nyawa kita. Nyawa kita. Nah, makanya Bapak Saudara, tadi dalam janji Tuhan janji Tuhan, di situ dikatakan, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Artinya bahwa Bapak Saudara, kalau misalnya kita mencintai Tuhan, berarti kita harus memiliki suatu hidup yang baru. Kita tidak lagi memakai manusia lama kita, tetapi kita mengenakan manusia baru yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan penebusan yang Tuhan perbuat bagi kita. Dan kita pun sebagai anak-anak terang, dan kita ini adalah sebagai umat pilihan Allah. Dikatakan sebagai umat pilihan Allah bahwa kita menjadi bagian dalam kerajaan surga. Amin tidak Bapak Saudara? Amin tidak? Kok ragu-ragu ya? Amin tidak? Amin Bapak Saudara. Nah, untuk mendapatkan upah itu, ya kita harus mampu melakukan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi suatu teguran, mengingatkan kepada saya sebagai pendeta dan Bapak dan Ibu Saudara sebagai umat Tuhan, untuk sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak Allah, keadilan dan kebenaran. Jangan kita tutup mata Bapak Ibu Saudara. Kita harus mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengungkapkan segala sesuatu hal yang benar. Karena kita ingin
menghasilkan buah yang manis, bukan buah-buah yang asam atau buah yang busuk. Nah, jadi Bapak Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita ini sudah dapat menjadi buah-buah yang baik atau menjadi buah-buah yang busuk, yang asam? Mari kita renungkan Bapak dan Ibu Saudara. Jika kita sudah merenung di dalam diri kita, berarti kita pun pada saat ini, tadi pun kita sudah berdoa di dalam pengampunan dosa kita untuk bertobat. Artinya bahwa bertobat itu bukan hanya sesaat, tetapi pertobatan itu betul dilakukan dengan kesungguhan hidup kita untuk bercermin, berpadanan pada firman Tuhan. Inilah gambaran kondisi umat Israel. Janganlah kita menjadi seperti umat Israel yang selalu mencintai kelaliman dan keonaran. Tetapi Allah menantikan setiap orang untuk dalam kebenaran dan keadilan. Itu yang Allah inginkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan kita hendaklah nampak ya dalam cara hidup yang baik, melalui bersikap adil dan benar tanpa melihat status sosial seseorang. Tapi dengan melakukan keadilan dan kebenaran berarti mencerminkan diri kita sebagai orang-orang yang telah dipenuhi dalam buah-buah roh. Keadilan dan kebenaran berarti kita sudah hidup di dalam buah-buah roh. Ada yang ingin Bapak Saudara buah roh? Saya harap pasti ingat ya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Artinya bahwa jika kita sudah hidup di dalam buah-buah roh, berarti kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan, sudah hidup di dalam pengampunan dari Tuhan. Jangan lagi kita melakukan hal yang tidak berkenan Bapak Saudara, tetapi kita bagaimana hidup di dalam pegangan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang menguatkan kita, Roh Kudus yang membimbing kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan, yang boleh kami gumuli dalam kehidupan keberimanan kami kepadamu. Inilah yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami belum dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mementingkan hal-hal duniawi kami dibandingkan dengan kepentingan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ditegur, diingatkan kembali, agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami, agar pun kami tidak mendapatkan suatu penghukuman daripada-Mu, melainkan kami
menjadi orang yang mendapat bagian dalam hal kerajaan sorga. Biarkanlah kami menjadi buah-buah yang baik, buah yang harum, agar kami pun dengan cara pikir, perkataan, dan perbuatan kami itu menunjukkan sikap kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan, boleh kami gumuli pada saat ini. Itulah yang menjadi pegangan, penuntun dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan dan kasih setiamu. Engkau masih memberkati kami dengan nafas kehidupan, kesehatan, dan terlebih lagi ya Tuhan, jemaat Tuhan di GKPI Jemaat Khusus Bogor, baik itu yang hadir secara tatap muka di gereja ini, baik itu secara live streaming ya Tuhan, beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Allah, Engkau yang selalu senantiasa memberkati umat-Mu, jemaat-Mu GKPI Jemaat Khusus Depok. Engkau berkati setiap kesehatannya, Engkau berkati setiap anak-anak mereka, Engkau berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka ya Bapa, agar mereka selalu mengingat akan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau berkati Tuhan jemaat Tuhan yang masih dalam pendidikan, baik itu pendidikan yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Allah, Engkau yang boleh memberkati mereka, menuntun mereka, membimbing mereka ya Bapa di dalam setiap proses pembelajaran mereka, agar mereka pun boleh mengikuti dalam pendidikannya dengan baik, menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau berikanlah kesehatan kepada mereka Bapa, agar mereka bisa mengikuti setiap pembelajaran yang mereka boleh ikuti. Demikian juga Tuhan dengan kami, jemaat Tuhan yang saat ini sedang menantikan suatu pekerjaan. Engkau bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka ya Bapa. Berikanlah pengharapan kepada mereka, agar mereka pun yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan suatu pekerjaan kepada mereka indah pada waktu yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, kami juga teringat kepada jemaat Tuhan GKPI Jemaat Khusus Depok yang saat ini memasuki usia lanjut, orang tua kami yang kami kasihi. Kiranya Tuhan Allah, Engkau yang selalu yang memberkati mereka, berikanlah kepada mereka kesehatan, Engkau berikanlah kebahagiaan di masa-masa tua mereka. Dan terlebih Tuhan, Engkau yang boleh memelihara, menjaga, dan melindungi mereka Bapa, agar mereka pun merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan di GKPI Jemaat Khusus Depok ini Tuhan, baik itu pimpinan jemaat, pendeta Edi Simamora, para penatua, majelis jemaat, baik itu pelayanan di kategoria. Kiranya Engkau juga berkati mereka di tengah pelayanan mereka, mampukan mereka Bapa, agar mereka pun sungguh-sungguh dapat melayani Engkau dengan hati yang tulus dan ikhlas. Engkau juga berkati di dalam setiap program-program jemaat-Mu. Engkau berikanlah kesehatan di dalam jemaat-Mu ini Bapa, di dalam proses pengembangan yang mereka rencanakan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap rencana mereka, agar setiap rencana mereka pun itu sesuai dengan rencana yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu GKPI Jemaat Khusus Depok. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari akan segala keberdosaan dan pelanggaran yang kami perbuat. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.